Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH. Selamat berjumpa di channel saya BSP Talk. Hari ini Rabu 4 Januari 2023. Saya berada di kantor saya, Obsession Media Group di Jalan Kedondong nomor 161 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kantor saya di Jakarta, sedangkan rumah saya di Kabupaten Bekasi. Tadi seusai sholat subuh, saya berangkat ke kantor. Sebelum jam 8 pagi saya sudah nyampe kantor saya. Saya naik KRL komuter lain, kemudian nyambung naik angkot. Para sahabat, hari ini saya tidak latihan tenis meja atau pingpong. Di kantor saya ada meja pingpong, tapi hari ini tidak ada yang latihan karena teman-teman sibuk. Saya seorang wartawan. Saya wartawan situs berita obsessionnews.com. Portal berita ini berada di bawah payung Obsession Media Group atau OMG. OMG ini membawai situs berita obsessionnews.com, kemudian situs berita Muslim, yakni muslimobsession.com, kemudian majalah Men's Obsession, majalah Women Obsession, dan OMG TV. Jadi ini saya berada di ruang kerja saya di lantai 2. Ini ada 3 lantai. Tadi yang soal meja pingpong itu ada di bawah. Saya sejak tahun 2014 bekerja di obsessionnews.com. Sebelumnya bekerja di sejumlah media dan termasuk pernah bekerja di Istana Kepresidenan saat SBY menjadi presiden, yaitu periode 2007 hingga 2014. Menjelang SBY lengser, saya kembali ke perusahaan media ini. Kalau dulu saya mengelola majalah Men's Obsession, kemudian dipercaya mengelola situs berita obsessionnews.com. Tapi di perusahaan ini berlaku satu karyawan menggerakkan semua media. Jadi wartawan obsession.com juga mengerjakan atau menulis atau liputan berita-berita untuk majalah Men's Obsession, majalah Women Obsession, portal Islam obsession.com, juga liputan ke OMG TV. Jadi potensi seluruh karyawan dioptimalkan untuk grup perusahaan.
Dalam kesempatan ini saya akan bercerita tentang dunia wartawan dan tenis meja. Jadi saya bersyukur bekerja di Obsession Media Group atau OMG ini karena saya mempunyai banyak waktu menyalurkan hobi saya bermain tenis meja. Oh ya, sebelum berbicara lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu tentang diri saya. Saya lahir dengan kondisi fisik normal, kemudian saat kelas 2 SD di tahun 70-an, tangan kanan saya terkena ledakan petasan atau mercon, terbakar, lukanya sangat parah dan ke rumah sakit, akhirnya diamputasi. Jadi saya seorang penyandang disabilitas. Sejak tahun 1998 saya memakai tangan palsu, beberapa kali sudah ganti kalau ke kantor atau acara-acara liputan atau kegiatan resmi, saya memakai tangan palsu. Nah ini saya buka ya. Nah ini kalau saya main pingpong, saya lepas, saya belum terbiasa main pingpong dengan tangan lengkap kecuali untuk pemanasan, tapi kalau main serius saya lepas. Semenjak bekerja di perusahaan ini, luar biasa. Saya mendapat banyak waktu untuk mengikuti latihan turnamen di sejumlah tempat, terutama di hari-hari libur. Sedangkan sebelumnya waktu saya bekerja di Istana Kepresidenan itu kesempatan untuk ikut turnamen tidak ada karena saya saat itu Sabtu Minggu masuk kerja, kemudian banyak acara-acara keluar kota, baik itu yang berkaitan dengan kunjungan presiden maupun tugas untuk mengelola tablet Istana Kepresidenan. Kemudian hobi saya main pingpong banyak tersalurkan saat saya bekerja di OMG ini tahun 2014. Awalnya hanya sekedar latihan, namun dalam perjalanan berikutnya saya sering ikut turnamen. Beberapa teman bilang ke saya bahwa saya punya potensi bertanding, jadi ikutilah. Dan di kesempatan ini sebenarnya yang saya ingin tekankan adalah seorang penyandang cacat, termasuk atlet cacat atau disabilitas, harus membuka diri, harus mau bergaul dengan siapapun. Dan khusus yang berkaitan sama tenis meja, tenis disabilitas nggak boleh minder, nggak boleh rendah diri berhadapan dengan para pemain yang berfisik normal. Jadi harus pede, harus percaya diri. Nah, itu yang paling tidak saya praktekkan sejak 2017. Saya aktif mengikuti turnamen terutama di daerah saya Bekasi, kemudian juga sering ikut turnamen di Jakarta dan sekali turnamen di Bali. Jadi seorang penyandang disabilitas
nggak boleh merasa dirinya minder, nggak boleh itu. Itu nanti uh, akan membuat dia nggak berkembang. Bahwa ada yang uh, membuli atau mengejek, anggap aja angin lalu. Itu yang saya alami di sejumlah tempat turnamen. Uh, karena belum kenal dengan saya, memandang sebelah mata. uh, Juga ada yang mengejek, tapi saya nggak ambil pusing, saya fokus bermain. Namanya permainan atau pertandingan, tentu saja ada kalah ada menang. Di saat kalah, ya saya harus sportif, menyalami lawan dan mengakui bahwa lawan memang hebat. Saya nggak mau cari alasan kecapean, kurang istirahat, baru ganti bed. Juga saya nggak mau alasan sengaja ngalah. Nggak ada lah namanya turnamen sengaja ngalah. Kita harus fair, harus sportif bahwa lawan lebih bagus dari kita. Itu yang saya lakukan. Jadi saya kalau kalah, saya harus lebih giat lagi. Latihan, berlatih terus. Sebaliknya kalau saya menang, wah tambah semangat. Tapi nggak mau saya terus melecehkan lawan yang saya kalahkan. Dari banyak turnamen, harus jujur saya akui, saya lebih banyak kalahnya daripada menangnya, dan bahkan sering sekali saya nggak lolos full, baik itu turnamen dalam skala kecil atau yang disebut turnamen mini atau mini maupun turnamen akbar. Teman-teman, tahun 2017 saya bersama tim tenis meja kantor saya, Asosiasi Media Group, menjadi juara 3 bergu turnamen tenis meja Piala Menteri Koperasi dan UKM di Gedung Semesko, Pancoran, Jakarta Selatan. Saya masih ingat saat itu hari Senin 14 Agustus 2017. Ini kami nggak menyangka kami tampil sebagai juara 3 bergu turnamen tenis meja Piala Menteri Koperasi dan UKM kategori media atau kategori wartawan. Kami bersyukur sekali. Kemudian saya membawa bendera OMG mengikuti turnamen tenis meja single kategori wartawan dalam kejuaraan nasional tenis meja Bali Open 2018 di Gor Lila Buana, Denpasar, Sabtu 30 Juni 2018. Turnamen ini sebenarnya berlangsung 30 Juni hingga 22 Juli 2022. Dibagi beberapa kategori, ada kategori pelajar, ada kategori kadet, ada kategori koperasi, kepolisian. Oh iya, turnamen itu diselenggarakan oleh Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Provinsi Bali bekerjasama dengan Polda Bali dan didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
Saya ikut turnamen kategori perorangan untuk wartawan. Uh, dan satu-satunya peserta disabilitas di turnamen itu. Alhamdulillah saya mencapai final dan meraih juara 2. Saya di final kalah melawan Eko Idal dari Trans TV. Alhamdulillah senangnya minta ampun, saya berhasil membawa nama harum perusahaan saya, Obsession Media Group. Pasca Bali Open 2018, wah saya gendut latihan, senang saya. Saya ingin berprestasi lagi ya, di Bekasi. Sering menjadi juara, kemudian di Jakarta baru 4 kali. Tapi seperti saya ungkapkan tadi, di sejumlah turnamen itu saya lebih banyak kalahnya. Jadi porsinya 90% menelan kekalahan, 40% memetik prestasi. Sambil bermain pingpong, baik itu latihan maupun turnamen, saya bikin liputan untuk media saya. Kalau yang benar-benar menarik, misalnya pemain jempolan yang spektakuler, apalagi kalau ada pemain nasional, itu saya tulis di berita saya. Kemudian juga saya menayangkan turnamen-turnamen yang saya ikuti, baik saya yang main maupun orang lain, di channel YouTube saya BSD Talk. Oh iya, saya dari dulu selalu menanamkan ke diri saya harus sportif, saya harus fair. Saya selalu bilang ke calon lawan saya, kalau dia bersedia ditayangkan di YouTube, akan saya rekam. Saya bilang ke dia, lawan-lawan lainnya, kalau saya kalah, tetap saya tayangkan. Saya kalah atau menang, saya tayangkan di YouTube. Dan itu saya tepati janji saya, kecuali ada hal-hal yang di luar kemampuan saya, misalnya ada yang HP-nya error atau lupa kepencet, ya saya harus memberitahu pada yang bersangkutan. Dan beberapa pengalaman itu justru pada saat saya menang, saya lupa memencet untuk rekam. Ini salah satu konsekuensi liputan untuk YouTube tanpa teman. Jadi saya benar-benar mandiri, nggak pengen saya. Jadi saya harus bisa melakukan apa saja bidang yang saya main. Para penghobi tenis meja, saya juga akan bercerita manfaat dunia tenis meja ini. Tenis meja ini juga bisa dijadikan ajang silaturahmi. Jadi saya aktif nepok, istilah di dunia tenis meja, di sejumlah tempat untuk jalin silaturahmi. Di Bekasi hampir semua klub tenis meja sudah saya kunjungi. Saya ke sana
baik diundang maupun inisiatif saya sendiri. Jadi saya datang, dan di saat latihan di tempat-tempat itu maupun bertanding ya saya harus optimal mengeluarkan seluruh kemampuan saya. Bahwa hasilnya mengecewakan itu lain soal, yang penting kita jalin silaturahmi, kita bermain bagus itu teman-teman. Saya di tahun 2012 2022 kemarin mengikuti banyak sekali turnamen, tapi hanya beberapa meraih gelar juara, itu pun turnamen mini ya, mini dengan jumlah peserta terbatas. Terlepas jumlahnya, pesertanya jumlahnya sedikit atau banyak, tapi saya benar-benar tampil dengan semua potensi, karena saya punya prinsip begitu saya masuk ke arena pertandingan, saya harus berusaha tampil yang terbaik itu teman-teman. Nah, itu saya bakar semangat khususnya para atlet disabilitas, harus semangat, harus semangat, harus semangat, pantang menyerah. Jangan pernah takut berhadapan dengan lawan yang fisiknya normal. Soal kalah atau menang itu urusan belaka, yang penting tampilkan permainan yang terbaik. Dan kalau kalah harus sportif, mengakui bahwa lawan memang hebat. Jangan cari alasan baru ganti bed, baru ganti karet, semalam kurang tidur, kecapean, lagi main telepon berdering terus. Itu nggak bagus. Orang yang nggak sportif, orang yang nggak jujur itu sebenarnya meracuni dirinya sendiri. Dia membohongi dirinya sendiri. Itu nggak bagus buat perkembangan fisiknya. Jadi akuilah bahwa kita kalah, kita legowo mengakui kekalahan, dan harus terpati. Nah, demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.